Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sugianto, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fisika Komputasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mubarok dengan NIM 082111333079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab terkait ujian akhir semester mata kuliah Fisika Komputasi pada soal nomor 2. Adapun untuk soal nomor 2 yaitu sebagai berikut. Yaitu tentang gelombang yang eh, menggunakan ChatGPT untuk mencari teori dari gelombang itu. Terus yang kedua yaitu soal gelombang yang diselesaikan dengan menggunakan UTAF. Adapun langkah-langkah pengerjaannya yaitu setiap proses pengerjaan silakan divideokan. Yang kedua, berdiskusi dengan ChatGPT mengenai gelombang. Kemudian yang ketiga, menanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang. Baik itu gelombang secara fisis, bisa juga bertanya bagaimana analitik, numerik, maupun solusinya. Kemudian meminta ChatGPT mengeluarkan suatu persamaan gelombang. Kemudian yang kelima, jika yang dikeluarkan ChatGPT ada persamaan Schrödinger, maka itu yang akan dipelajari. Dan jika yang dikeluarkan ChatGPT persamaan yang lain, maka itu yang harus dipelajari. Baik, setelah itu kita akan memasuki ke ChatGPT-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya ingin menanyakan yang pertama yaitu saya ingin menanyakan mengenai apa sih itu teori gelombang dalam ilmu fisika dan juga apa saja konsep penting dari gelombang dalam ilmu fisika tersebut. Di sini dijelaskan bahwasanya teori gelombang dalam fisika itu mengacu pada pengkajian suatu perilaku gelombang yang merupakan fenomena di mana energi atau informasi tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa perpindahan materi fisik. Gelombang dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk gelombang mekanik, elektromagnetik, suara, gelombang air, dan juga banyak lagi. Beberapa konsep penting dalam fisika gelombang melibatkan sifat-sifat dasar gelombang, termasuk yaitu yang pertama yaitu amplitudo, di mana amplitudo ini merujuk pada tingkat kebergetaran atau perpindahan maksimum partikel dalam medium gelombang. Semakin besar amplitudo, maka semakin besar juga energi yang dibawa oleh gelombang. Kemudian yang kedua yaitu panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik berurutan pada gelombang yang memiliki fase yang sama. Panjang gelombang biasanya dilambangkan dengan lambda. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi biasanya diukur dalam hertz dan berhubungan dengan panjang gelombang melalui persamaan C sama dengan lambda F, di mana C itu sendiri adalah kecepatan gelombang. Kemudian yang keempat yaitu kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang adalah laju perpindahan energi gelombang melalui suatu medium. Kecepatan gelombang atau V dapat dihitung dengan rumus V sama dengan lambda F.
Untuk yang kelima yaitu interferensi, adalah fenomena di mana dua atau lebih gelombang bertemu dan saling memengaruhi. Ini dapat menghasilkan penguatan atau interferensi konstruktif atau pembatalan interferensi destruktif gelombang. Yang keenam yaitu polarisasi, yang mengacu pada arah getaran gelombang. Beberapa gelombang seperti gelombang cahaya dapat memiliki polarisasi yang dapat bersifat linier atau melingkar. Yang ketujuh yaitu difraksi, adalah perubahan arah dan juga penyebaran gelombang ketika mereka melewati suatu celah atau benda tajam. Yang kedelapan yaitu resonansi. Resonansi terjadi ketika suatu sistem gelombang menerima energi dengan frekuensi yang cocok dengan frekuensi alam sistem tersebut. Ini dapat menghasilkan penguatan amplitudo gelombang. Yang kesembilan yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal bergetar tegak lurus terhadap arah propagasi. Sementara gelombang longitudinal bergerak sejajar dengan arah propagasi. Yang ke-10 yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik melibatkan perpindahan medan listrik dan medan magnetik. Ini termasuk gelombang cahaya, gelombang radio, dan gelombang mikro. Terus untuk selanjutnya, saya ingin bertanya, jelaskan sih teori gelombang secara fisis. Di sini dikatakan bahwasanya itu teori gelombang secara fisik menjelaskan sifat dan juga perilaku gelombang dalam konteks fisika. Ada beberapa aspek penting yang tercakup dalam teori gelombang secara fisika. Yang pertama yaitu sumber gelombang. Gelombang berasal dari sumber yang mengalami gangguan atau getaran. Sumber ini bisa berupa benda padat, cair, atau gas yang bergetar, seperti tali pada sebuah gitar, membran pada sebuah drum, atau partikel udara saat udara diproduksi. Yang kedua yaitu medium. Gelombang membutuhkan medium untuk merambat. Medium ini bisa berupa zat padat, cair, atau gas. Beberapa gelombang seperti gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa karena tidak memerlukan medium fisik. Untuk yang ketiga yaitu perambatan gelombang. Gelombang dapat merambat melalui medium dengan mentransfer energi tanpa perpindahan materi secara signifikan. Partikel-partikel medium hanya bergetar atau bergerak tetapi tidak berpindah secara keseluruhan. Untuk yang keempat yaitu persamaan gelombang. Persamaan matematis digunakan untuk menggambarkan gelombang. Persamaan gelombang umumnya mencakup variabel seperti waktu, posisi, amplitudo, frekuensi, dan juga panjang gelombang. Persamaan ini dapat berbeda tergantung pada jenis gelombang, misalnya gelombang transversal atau gelombang longitudinal. Untuk yang kelima yaitu amplitudo, panjang gelombang, dan juga frekuensi adalah parameter penting dalam menggambarkan gelombang. Amplitudo mencerminkan tingkat getaran atau besarnya perpindahan gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak berturut-turut atau lembah. Dan frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. Untuk yang keenam yaitu kecepatan gelombang yang diukur sebagai laju perpindahan energi gelombang melalui medium. Kecepatan gelombang tergantung pada sifat-sifat medium, seperti kekakuan atau elastisitas. Yang ketujuh yaitu superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa jika dua atau lebih jenis gelombang bertemu di suatu titik, maka perpindahan total pada titik tersebut adalah jumlah perpindahan masing-masing gelombang. Ini menciptakan fenomena interferensi yang dapat bersifat konstruktif atau destruktif. Yang kedelapan itu polarisasi dan difraksi. Gelombang dapat mengalami polarisasi, yaitu arah getaran yang didefinisikan oleh medium. Difraksi adalah fenomena di mana gelombang membungkuk atau menyebar saat melewati suatu rintangan atau celah. Yang kesembilan yaitu resonansi.
Resonansi terjadi ketika frekuensi gelombang eksternal cocok dengan frekuensi alami suatu sistem, yang dapat menyebabkan penguatan amplitudo gelombang. Untuk yang ke-10 yaitu energi gelombang. Energi dalam gelombang dapat diukur melalui amplitudo, sehingga semakin besar amplitudo, maka semakin besar juga energi yang dibawa oleh gelombang. Setelah itu saya ingin menanyakan bagaimana persamaan. Setelah itu saya ingin menanyakan bagaimana persamaan analitik dari gelombang tersebut. Persamaan analitik untuk gelombang bergantung pada jenis gelombang yang sedang dijelaskan. Berikut ada beberapa contoh persamaan gelombang untuk beberapa jenis gelombang yang umum. Yang pertama yaitu persamaan gelombang mekanik pada tali. Jika kita menggambarkan gelombang mekanik pada tali dengan panjang gelombang lambda, frekuensi F, kecepatan V, dan amplitudo A, maka persamaannya dapat dituliskan sebagai Y dalam fungsi X, T sama dengan A dikali sin 2πx per lambda dikurang dengan 2πft, atau Y dalam fungsi X, T sama dengan A dikali cos 2πx per lambda dikurang dengan 2πft. Untuk yang kedua yaitu persamaan gelombang suara. Untuk gelombang suara longitudinal dengan kecepatan suara Vs, panjang gelombang lambda, frekuensi F, dan amplitudo A, persamaannya dapat dituliskan sebagai P dalam fungsi X, T sama dengan A dikali sin 2πx per lambda dikurangi dengan 2πft. Untuk yang ketiga yaitu persamaan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik seperti gelombang cahaya dijelaskan oleh persamaan gelombang elektromagnetik Maxwell, di mana E dalam fungsi X, T sama dengan E0 kali sin Kx min omega T ditambah V, di mana X, T itu adalah medan listrik, E0 adalah amplitudo, K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi angularnya, X adalah posisinya, T adalah waktu, dan V adalah fase awal. Untuk yang keempat yaitu persamaan gelombang air. Untuk gelombang air ini, persamaan gelombang dapat dituliskan sebagai V dalam fungsi X, T sama dengan A dikali cos Kx min omega T, di mana K itu adalah bilangan gelombang dan omega adalah frekuensi angular. Untuk yang kelima yaitu persamaan gelombang longitudinal. Persamaan gelombang longitudinal umum dapat dituliskan sebagai P X, T sama dengan P0 sin kali Kx min omega T ditambah dengan V, di mana P dalam fungsi X, T itu adalah perubahan tekanan, P0 adalah amplitudo tekanan, K adalah bilangan gelombang, omega adalah frekuensi angular, X adalah posisi, T adalah waktu, dan V adalah fase awal. Setelah itu saya ingin menanyakan bagaimana persamaan ini pada saya ingin menanyakan bagaimana persamaan gelombang pada tali tersebut dan apa sih maksud dari bilangan gelombang itu. Di sini dijelaskan bahwasannya persamaan gelombang pada tali itu dapat dijelaskan dengan menggunakan persamaan gelombang pada gelombang transversal yang merambat di sepanjang tali. Persamaan ini bergantung pada beberapa parameter, termasuk panjang gelombang atau lambda, frekuensi atau F, kecepatan gelombang atau V, amplitudo atau A,
posisi atau X, dan juga waktu atau T. Persamaan gelombang pada tali dapat dituliskan sebagai berikut. Y dalam fungsi X, T sama dengan A dikali dengan sin 2πx per lambda dikurangi dengan 2π/t. Atau Y dalam fungsi X, T sama dengan A dikali dengan cos 2πx per lambda dikurangi dengan 2π/t. Dalam persamaan ini, Y dalam fungsi X, T adalah posisi vertikal pada tali pada posisi X dan waktu T. A itu adalah amplitudo gelombang, yaitu tingkat maksimum perpindahan dari posisi keseimbangan. Lambda adalah panjang gelombang, yaitu jarak antara dua titik berurutan dengan fase yang sama. F adalah frekuensi gelombang, yaitu jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satu satuan waktu. X adalah posisi pada tali, dan T adalah waktunya. Dan juga maksud dari bilangan gelombang atau K, bilangan gelombang atau K digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat gelombang berubah dengan posisi atau X. Persamaan bilangan gelombang atau K dan panjang gelombang atau lambda terkait melalui hubungan K sama dengan 2π dibagi lambda. Sebagai contoh, jika kita memiliki panjang gelombang atau lambda, maka dapat menghitung bilangan gelombang atau K dengan membagi 2π dengan panjang gelombang tersebut. Bilangan gelombang ini mencerminkan jumlah siklus gelombang dalam satu panjang gelombang. Sehingga dalam persamaan gelombang pada tali, bilangan gelombang atau K memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana gelombang berkembang sepanjang tali dan bagaimana gelombang ini berinteraksi dengan medium. Terus untuk selanjutnya yaitu untuk langkah yang keenam, yaitu jika sudah muncul persamaan analitiknya, maka kita mengajak ChatGPT untuk berdiskusi tentang persamaan numerik. Kemudian meminta ke ChatGPT untuk membuatkan satu soal tentang gelombang yang sudah kita diskusikan tersebut. Dari soal itu, tanyakan juga jawabannya dalam bentuk numerik oktav. Oke, baik. Kita kembali lagi ke ChatGPT. Jadi di sini saya ingin berikan saya samakan numerik dari dan jadi yang saya tanyakan yaitu berikan saya persamaan numerik dari persamaan analitik dari gelombang tersebut. Di sini dijelaskan bahwasannya amplitudo atau A itu 0,1 meter. Untuk panjang gelombang atau lambda itu 2 meter dan frekuensi F-nya itu 1 Hz. Dengan kecepatan gelombang V itu lambda dikali dengan F. Maka persamaan gelombang pada tali dalam bentuk numerik dapat dituliskan sebagai berikut. Y dalam fungsi X, T sama dengan 0,1 karena rumus dari numeriknya itu Y dalam fungsi X, T itu asin omega T dikurangi dengan 2π/t. Sehingga Y dalam fungsi X, T itu sama dengan 0,1 kali dengan sin 2πx per 2 dikurangi dengan 2π dikali dengan 1 dikali dengan T. Atau Y sama dengan Y dalam fungsi X, T sama dengan 0,1
dikali dengan cos 2πx per 2 dikurang dengan 2pi dikali dengan 1 dikali dengan T. Saat waktu T sama dengan 0, persamaan ini akan mempresentasikan bentuk gelombang pada tali pada posisi awalnya atau X. Dengan menggunakan nilai numerik ini, kita dapat menghitung nilai numerik untuk posisi gelombang pada tali pada posisi X dan waktu T. Jika Anda memberikan nilai spesifik untuk X, T, maka dapat menghitung nilai numeriknya menggunakan persamaan di atas. Itu. Setelah itu kita meminta soal, berikan saya soal terkait gelombang ada tali dan prinsipnya dan selesaikan dengan menggunakan. Di sini saya menanyakan, berikan saya soal terkait gelombang pada tali tersebut dan bentuk grafiknya juga, serta selesaikan dengan menggunakan oktav. Ini.
Selanjutnya yaitu saya menanyakan, berikan saya soal terkait gelombang pada tali dan bagaimana bentuk grafiknya. Saya selesaikan dengan menggunakan oktav. Jadi untuk soalnya yaitu sebuah gelombang transversal dihasilkan pada tali dengan persamaan gelombang Y dalam fungsi X, T sama dengan 0,2 dikali dengan sin 2πx per 4 dikurangi dengan 4pi dikali dengan 2 dikali dengan T. Yang pertama, tentukan amplitudonya, panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan gelombang. Untuk yang kedua, hitung nilai Y pada posisi X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan X sama dengan 6 untuk T sama dengan 0 detik. Untuk yang ketiga, gambarkan grafik gelombang pada tali untuk posisi X antara 0 dan 8 pada waktu T sama dengan 0 detik. Untuk hasil oktavnya seperti ini, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke aplikasi oktav. Di sini masih kosong. Lalu kita ketik terlebih dahulu CLC dan juga clear all. Dengan alasan agar nanti kalau kita ingin mengganti codingan oktav dengan codingan yang baru, maka hasil codingan yang lama sudah terhapus seperti itu. Lalu kita copy paste hasil oktav tadi, kemudian kita save terlebih dahulu, kita kasih nama coba yang ketujuh, lalu kita run. Ya. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini parameter gelombangnya untuk A-nya yaitu amplitudo sebesar 0,2. Untuk lambdanya itu 0, untuk lambdanya itu 4 dan untuk F-nya itu 1 per lambda. Untuk V itu lambda dikali dengan F. Yang pertama itu menampilkan parameter dari gelombang. Untuk yang kedua yaitu menghitung nilai Y pada posisi X dan waktu T sama dengan 0 detik. Terus untuk yang ketiga yaitu membuat grafik gelombang pada tali untuk T sama dengan 0 detik. Di sini untuk posisi X dari 0 sampai hingga 8 dengan 1000 titik. Untuk Y-nya itu karena rumus dari Y dalam fungsi X, T tadi itu merupakan asin 2pi dibagi dengan X per T pi FT, maka di sini dihasilkan itu A dikali dengan sin 2pi dibagi dengan X dibagi dengan lambda 4pi FT. Yang terakhir itu menampilkan grafiknya. Untuk plotnya yaitu X dan juga Y. Untuk titlenya itu grafik gelombang pada tali untuk T sama dengan 0 detik. X labelnya itu posisi X, Y labelnya itu nilai dari Y. Sehingga dihasilkan bentuk grafiknya sebagai berikut. Di mana untuk titik awalnya itu X sama dengan 0, dan untuk titik puncaknya itu ada di 0,2. Untuk titik terendahnya itu ada di min 0,2. Dan ini akan berkelanjutan sampai pada titik tertentu. Sehingga nantinya pada grafik ini akan berhenti seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.